Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Reni selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian kuantitatif. Izinkan kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hubungan pemberian reward terhadap perilaku disiplin anak usia dini. Perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan yang pertama, 1 Aprilia Dewita Maharani, yang kedua ada Rizandriana Putri, yang ketiga ada Rizkuna Saputri, yang keempat ada saya, Umi Khalifah, dan yang kelima ada Aliatul Hidayah Nur Sa'bani. Slide selanjutnya. Untuk latar belakangnya sendiri, PAUD memiliki ciri khas yang mengembangkan karakter anak sejak dini. Salah satunya adalah disiplin. Disiplin anak harus ditanamkan sejak dini. Nah, jika tidak dibekali, maka anak akan tumbuh dengan kepribadian yang kurang baik. Salah satu cara untuk mengembangkan karakter disiplin anak usia dini yaitu dengan pemberian reward. Menurut Syarbini tahun 2014, peranan guru dan orang tua sangat besar dalam membina karakter anak dengan pola apapun. Dengan pemberian reward salah satunya dapat mengantarkan ke arah kematangan dan dewasa, sehingga anak dapat mengendalikan dirinya, menyelesaikan persoalannya, dan menghadapi tantangan hidupnya. Untuk membina karakter tersebut, maka guru perlu menerapkan disiplin dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, disiplin yang ditanamkan merupakan modal dasar yang sangat penting bagi anak untuk menghadapi berbagai macam persoalan. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan rekan saya, Aprilia. Selanjutnya yakni ada rumusan masalah. Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara pemberian reward dengan perilaku disiplin anak usia dini. Dan ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pemberian reward dengan perilaku disiplin anak usia dini. Selanjutnya bisa dilanjut Risti Andriana. Baik, selanjutnya ada batasan penelitian. Agar permasalahan penelitian ini tidak meluas dan lebih terarah, maka peneliti membuat batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini dibatasi pada masalah hubungan pemberian reward terhadap perilaku disiplin anak usia dini, kemudian terkait dengan sampel yang dijadikan objek penelitian adalah anak usia dini dengan usia 4-5 tahun di Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, sebanyak sekurang-kurangnya 30 anak, baik perempuan maupun laki-laki. Karena pada subjek penelitian ini ditentukan jumlahnya yaitu 30 anak, maka seluruh populasinya dijadikan objek penelitian atau total sampel. Selanjutnya bisa dilanjutkan Rizkuna. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Dalam penelitian ini harapannya dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Di sini hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsi pada kedisiplinan anak saat pembelajaran. Yang kedua ada manfaat praktis. Hasil dari penelitian ini harapannya dapat bermanfaat bagi siswa, guru maupun sekolah. Yang pertama, bagi anak, dapat menumbuhkan sikap disiplin anak sejak dini dari pemberian reward dan diharapkan perilaku disiplin dapat terus tumbuh dalam diri anak. Yang kedua ada bagi guru, dapat menambah wawasan dan pengalaman guru mengenai
pemberian reward dan kedisiplinan. Yang terakhir ada bagi peneliti dapat pengalaman dan wawasan baru mengenai hubungan pemberian reward dan disiplin anak yang dapat dijadikan sebagai pengalaman untuk menerapkan dalam pembelajaran. Selanjutnya ada keaslian penelitian. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, keaslian penelitian ini memiliki tema kajian yang sama, namun berbeda pada kriteria subjek, jumlah dan populasi variabel penelitian yang digunakan. Penelitian akan dilakukan mengenai hubungan pemberian reward terhadap perilaku disiplin anak. Penelitian ini berkaitan dengan hubungan pemberian reward terhadap perilaku disiplin anak usia dini. Menurut Ferawati dan Izzati 2020, penelitian ini menyimpulkan bahwa dapat pemberian hasil yang lebih baik karena selain memberikan penguatan juga membuat anak mentaati aturan tanpa paksaan. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama menjelaskan pemberian reward terhadap perilaku disiplin anak. Namun, untuk pembedanya yaitu terdapat beberapa perbedaan pada metode penelitiannya. Pada Ferawati dan Izzati menggunakan studi literatur, sedangkan penelitian ini menggunakan kuanti dengan metode eksperimen. Selanjutnya bisa dilanjutkan, Aliatul. Selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir. Di sini ada anak usia dini, kemudian pemberian reward, perilaku disiplin, anak usia dini, hipotesis, instrumen, dan selanjutnya berakhir di hasil penelitian. Kemudian ada tinjauan pustaka. Di sini ada hubungan pemberian reward terhadap perilaku disiplin anak usia dini oleh Ferawati dan kawan-kawan 2020. Penelitian ini menunjukkan bahwa reward memiliki hubungan terhadap perilaku disiplin anak. Kemudian ada hubungan pemberian reward terhadap kedisiplinan anak usia 5-6 tahun di TK Ihsan Kids, Kota Pekanbaru oleh Evastri dan kawan-kawan 2022. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif pemberian reward terhadap kedisiplinan anak. Penelitian terdahulu yang selanjutnya yaitu ada pengaruh pemberian reward terhadap peningkatan karakter disiplin anak usia dini di TK Al-Azhar Surabaya oleh Hasmar dan kawan-kawan 2021. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian reward mempunyai pengaruh sangat baik dalam meningkatkan karakter disiplin anak usia dini. Kemudian ada landasan teori. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, reward merupakan pemberian reward karena memenangkan suatu perlombaan, pemberian kenang-kenangan, penghargaan, hormatan, tanda kenang-kenangan tentang perpisahan cenderamata. Di sini ada macam-macam reward, syarat-syarat reward, kelebihan dan kekurangan reward, fungsi reward, tujuan kedisiplinan, fungsi kedisiplinan, manfaat kedisiplinan, dan implementasi reward. Akan saya lanjutkan untuk hipotesis penelitiannya. Terdapat 2 persyaratan dalam melakukan uji hipotesis antara variabel X dan variabel Y, yaitu dengan melakukan uji normalitas dan uji linearitas. Dalam pengujian hipotesis, uji korelasi antara variabel X dan Y dilakukan dengan mengetahui korelasi antara variabel tersebut dengan menggunakan rumus koefisien korelasi produk momen persen dengan aplikasi SPSS.
Ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, nilai SIK atau probabilitas lebih kecil dari 0,05. Diartikan sebagai terdapat korelasi atau hubungan. Yang kedua, nilai signifikansi atau probabilitas lebih besar dari 0,05. Diartikan bahwa tidak terdapat korelasi atau hubungan. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, dapat dirumuskan bahwasannya dugaan sementara penelitian ini terdapat hubungan pemberian reward terhadap perilaku disiplin anak usia dini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mengucapkan maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.